Oke, selamat pagi ya buat anak-anak ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel dan juga versinya Androidnya yaitu Polaris .xls ya. Sekali lagi kalau versi Androidnya itu .xls, sedangkan Microsoft Excel-nya itu kalau dia di komputer atau laptop ya, kalian menggunakan Windows itu menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, silakan mulai aja. Jadi kita akan mengenal mengenai Excel dan Polaris ya. Yang pertama, Microsoft Excel maupun Polaris XLS adalah salah satu ya program pengelola angka yang dapat menghitung angka secara cepat dan akurat ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghitung ya, menghitung secara praktis selain menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel secara cepat ya. Hanya saja bedanya dengan kalkulator, kalau di Excel itu dia ada rumusnya ya. Rumusnya itu nanti saya akan bahas lain waktu ya. Yang kedua, Microsoft Excel maupun Polaris XLS digunakan untuk mengolah data statistik ya. Jadi untuk mengukur mengukur dan menghitung jumlah data yang ada ya, mengenai keuntungan, kerugian, itu menggunakan Microsoft Excel atau Polaris ya, yang mengenai data statistik. Mengelola nilai siswa ya, jadi selama ini Sir dan para guru menggunakan Excel juga untuk mengelola nilai kalian ya, nilai siswa ya. Jadi mengelola nilai. Yang ketiga adalah yang C adalah membuat laporan keuangan ya. Jadi pajak, keuntungan pembelian apa, itu termasuk laporan keuangan ya, dan sebagainya. Itu maksudnya selain keuangan juga bisa dibuat mengetik juga bisa ya, mengelola angka juga bisa. Cuman kurang ini aja. Biasanya sih kalau search kurang biasanya menggunakan Word atau ya si Word ya. Ya pada intinya kalau Excel itu kalau menggunakan untuk menghitung ya, atau Polaris itu ya. Cara membuka Microsoft Excel adalah ini kalau di komputer atau laptop ya. Yang pertama, menekan menu Start ya. Menu Start itu kalau di Windows versi terbarunya itu yang kotak ya, yang kotak warna-warni, ada merah, biru, hijau, kuning, itu di pojok kiri bawah ya. Menu Start, kemudian ke All Program ya, pilih All Program, baru cari Microsoft Office ya. Yang terakhir pilih Excel ya. Cara tercepatnya sih ada lagi, cara tercepatnya tuh klik search ya, search, lalu kalian ketik Microsoft Excel ya, itu cara cepatnya. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan cara yang saya presentasiin, yaitu menggunakan menu Start, All Program, Office, lalu Excel ya. Kemudian bisa menggunakan search ya. Lalu untuk membukanya versi Android ya, kalian klik aplikasinya Polaris ya, lalu kalian pilih yang berjenis filenya .xls ya, .xls ya. Itu caranya seperti itu membukanya ya. Oke, saya akan lanjutin. Beberapa istilah yang harus kalian ketahui dulu ya. Ini saya lupa kasih gambarnya. Nah, jadi minggu depan saya akan kasih gambarnya untuk lebih jelasnya ya, untuk menerangkan ininya. Ini kalian pelajari baik-baik ya. Ini bahan untuk ujian ya. Ini nanti saya kasih bahan untuk presentasinya juga di grup ya. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar ya, yaitu beberapa perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar ya. Kemudian ada title bar, yaitu baris judul yang menunjukkan nama file yang aktif ya. Kemudian tab itu adalah sekelompok perintah berdasarkan kelompok jenis pekerjaan ya. Misalkan tab file, home, insert, page layout ya, itu tab. Jadi itu yang kalian biasa di pojokan atas itu namanya file, itu namanya tab. Kemudian ada group itu adalah bagian dari tab yang berisikan kelompok pekerjaan yang lebih spesifik ya. Misalkan aja jenis tulisannya itu font
ya. Terus size fontnya juga, ukuran hurufnya. Kemudian ada perataan, alignment ya, perataan. Number ya, number itu digunakan untuk page yang biasa kalian ini lakuin di Word ya. Kemudian next adalah comment button. Comment button adalah bagian dari grup yang berisikan ikon perintah ya. Kemudian ribbon, tab, kumpulan tab, grup, dan comment button ya. Kemudian ada formula bar ya, barisan rumus tepat menuliskan atau menampilkan rumus-rumus ya. Ada name box, alamat atau sel yang sedang aktif ya. Biasanya di Excel itu di kotaknya itu untuk menunjukkan yang aktif itu ada di name box ya. Pointer atau penunjuk sel yang sel aktif ya. Nah, ini saya mulai ajarin kalian ya. Jadi yang pertama adalah kita mengenai apa sih bagian dari Excel itu ya. Yang merah, yang barisan merah itu adalah kolom ya. Merah itu adalah kolom yang ke bawah, yang menurun ya, itu namanya adalah kolom. Yang warna kuning itu baris ya. Yang warna kuning ada rows, baris. Yang warna hijau yang hanya tunggal itu ya, itu namanya cells ya, sel ya. Warna hijau itu adalah sel. Nah, yang abu-abu, yang warna biru itu yang paling besar sendiri, itu namanya range cell ya, range cell. Kemudian yang selingkarin yang terakhir di bawah sendiri itu, yang selingkarin itu adalah worksheet ya, worksheet ya. Sekali lagi ya, worksheet ya, yang paling bawah ya. Jadi ingat, kolom yang menurun ya, rows yang mendatar, sel satu kotak warna hijau, range cell yang paling besar ya, lingkaran itu yang worksheetnya ya. Ini ada beberapa lagi istilah ya. Workbook adalah file hasil kerja dari Microsoft Excel yang terdiri atas beberapa worksheet ya. Sekali lagi, workbook itu file hasil kerja Microsoft Excel yang terdiri dari worksheet. Kemudian worksheet, apa sih worksheet itu? Worksheet adalah lembar kerja elektronik yang terdiri atas sel, baris, dan kolom ya. Worksheet tadi itu yang beberapa, yang tadi yang saya lihatin ditunjukin di awal itu yang terdiri dari sel, baris, dan kolom ya. Rows tadi adalah bagian sheet yang mendatar, terdiri dari A, B, C yang di atasnya ini, yang di atas sendiri yang ABC-nya ini ya. Kemudian ada kolom, bagian sheet yang lajurnya menurun, terdiri dari angka nih 1, 2, 3 yang warna oranye ke bawah ya. Sedangkan yang ABC itu adalah baris ya. Sel, bagian terkecil dari sheet yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Jadi pertemuannya antara baris dan kolom ya. Sel diberi nama alamat berupa gabungan antara kolom dan nomor baris ya. Contohnya A1, B2. Jadi yang pertama adalah huruf dulu, baru angka ya. Kemudian next. Nah, ini saya akan mengajari ini ketutupan ya, ini tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya akan mengajarkan cara membacanya ya, yaitu mulai dari kotak kuning 1 ya. Kotak kuning 1 dibacanya yang paling awal itu, yang paling pertama adalah C3. Taunya dari mana? Lihat perpotongan garisnya ya. Di situ C, kemudian ada angka 3, jadi C3 ya. Terus ada kotak kuning yang kedua ya. Nah, kotak kuning kedua ini namanya adalah C4. Dilihat antara C dan 4, perpotongannya C dan 4 ya. Kemudian ada kotak ketiga, itu C5 ya, perpotongan antara C dan angka 5 ya. Terus di kotak hijau ya, itu yang mendatar, itu dibacanya E3. Taunya dari mana? Dilihat perpotongannya, garis ke atas dan garis ke bawahnya ya. E3 ya, sebutin dulu hurufnya baru angkanya ya. Kemudian kotak hijau 2 dibacanya F3 ya. Kenapa? Kalau perpotongannya F dan angka 3 masih tetap sama. Kotak hijau ketiga itu dibacanya G3 ya.
Jadi perpotongan antara G dan angka 3. Jadi ingat huruf dulu baru angka ya. Kemudian kotak abu-abu yang range dari perpotongannya antara E5 sampai yang pojok kanan bawah H8 ya, dari E5 sampai H8 ya. Oke, sekian dulu ya. Jadi pelajaran TIK untuk hari ini seperti itu ya. Jadi tidak ada latihan ya. Jadi kalian kasihkan catatannya di catatan kalian nanti ya. Kalian print sebagai bahan ujian ya. Itu aja ya. Terima kasih.